Generasi Hijau, salam kenal, saya Fitria dari tim Generations Foundation. Dan hari ini tentunya tidak akan sendirian karena nanti akan ditemani oleh Kak Max dan juga Kak Helga dari keluarga Nabati. Sekaligus mereka juga merupakan seorang co-founder dan CEO dari Burgreens dan juga Green Rebel. Oh ya, Instagram hari ini bertema Plant Power Planet, cerita makanan nabati untuk jaga bumi. Tentunya, kegiatan hari ini juga merupakan rangkaian dari kolaborasi Generation Foundation dan juga ECT Asia terkait dengan kampanye Plant Forward 2025 yang berfokus pada pangan nabati atau plant-based untuk menjaga kelestarian bumi. Kalau gitu, aku coba invite Oh, hai Kak Helga, Kak Max, halo. Halo. Oke, suara aku aman ya? Kedengar ya? Aman. Suara Aman, kita aman. aman kah? Aman. Sip. Oke, apa kabar Kak? Baik. Baik. Oke. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini kayaknya tadi habis ada aktivitas juga ya? Bener, kita habis lari hari ini. Tapi persiapan buat besok sebenarnya kita ikut race. Wow, oke, good lah. Mudah-mudahan lancar ya untuk race besok. Amin, thank you. Suara kita kedengeran jelas nggak ya? Jelas kok aman. Oh, tapi kalau misalkan aku ada noise, punten ya, soalnya di sini tuh lagi hujan. Di tempatnya Kak Helga dan Kak Max lagi hujan juga nggak? Belum. Lagi aman ya? di sini. Mungkin Masih karena aman, Risa ya? deket rumah udah mulai pawang bekerja kayaknya. Wow, Iya, mungkin. untuk Iya. menjaga agar ini ya besok lancar ya. Thank you. Oke, ini senang sekali dari Kak Helga dan juga Kak Max udah meluangkan waktunya sama kita hari ini buat ngobrol-ngobrol karena tentunya saya dan juga nanti generasi hijau lainnya pengen nih tahu lebih dalam terkait dengan plant-based atau pangan nabati yang sudah dilaksanakan atau udah jadi keseharian dari Kak Helga dan Kak Max juga gitu. Nah, terkait hal tersebut mungkin kita pengen tahu juga nih awalnya itu seperti apa sih gitu, mungkin dari plant-based sendiri atau pangan nabati itu seperti apa, artinya tuh gimana gitu, karena mungkin untuk orang yang masih awam itu belum terlalu familiar nih terkait dengan plant-based atau pangan nabati. Boleh juga dong diceritain dari Kak Helga dan Kak Max? Oke, jadi pertanyaannya pangan nabati itu apa gitu? Ya, betul. Oke, siap. Jadi pangan nabati itu adalah aneka sumber makanan ya yang berasal dari tumbuhan. Nah, mungkin kalau kita ngomongin secara grup makanan, itu merepresentasi ada sayur-sayuran ya, segala macam sayur pastinya teman-teman sangat familiar ya, kangkung dan lain-lain. Ada aneka buah-buahan. Terus kalau sumber protein nabati itu ada kacang-kacangan. Jadi mulai dari kayak kacang kedelai dan produk turunannya ya, tahu tempe yang sudah sangat familiar tentunya. Terus ada kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. Terus ada, memang kalau bahasa Inggrisnya ini kan ada legumes, which is itu kacang-kacangan versi protein. Terus ada nuts and seeds gitu ya. Kalau di Indonesia dua-duanya kacang-kacangan nih. Jadi ada kacang-kacangan yang adalah sumber lemak baik, tapi mereka juga tinggi protein. Contohnya kayak kacang mete, kacang almond, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kita ada jamur-jamuran, ada rempah-rempahan gitu yang teman-teman pastinya suka jamu, tahu deh segala macam rempah itu kan semuanya berasal tumbuhan. Dan umbi-umbian gitu, jadi kayak kentang, terus udah gitu beet, ubi ungu dan lain-lain. Jadi sebenarnya grup makanannya banyak sekali yang berasal dari tumbuhan, dan memang berbagai penelitian ilmiah terbaru tuh sudah bilang bahwa kita bisa mencukupi kebutuhan nutrisi manusia dari sumber makanan-makanan nabati ini, dan bonusnya kita juga bisa ngurangin emisi kita sampai dengan 70% gitu. Jadi kira-kira kayak gitu sih pangan nabati. Oh, oke. Berarti sebenarnya variasi dari pangan nabati itu sendiri tuh sebanyak itu ya, Kak? Yang apa mungkin taunya cuma sekedar sayur atau buah aja, tapi ternyata pas dikulik lebih dalam lagi kacang-kacangan tuh termasuk juga, terus habis itu rempah-rempah pun juga termasuk gitu. Betul. Benar. Dan paling aku nambahin aja ya. Jadi untuk pangan nabati sendiri ya, sebetulnya ini tuh bukan hanya pola makan. Kalau orang mikirnya pasti kan pola makan nabati. Oh, berarti nggak makan daging dong. Berarti kalian cuma ngajarin nggak makan daging gitu ya? Enggak gitu. Sebetulnya bukan itu esensinya. Esensinya adalah kalau pangan nabati itu kita tuh memperbanyak ragam nabati. Memperbanyak ragam nabati ya. Dan mengganti dengan yang sepadan. Jadi misalnya nih Betul. orang yang
nggak makan daging, tapi harus diganti dengan sumber protein nabati, bukan diganti dengan bakwan gitu ya. Iya. Jadi tetap harus gizi seimbang gitu, tetap harus gizi seimbang dan makanannya beragam. Itu yang benar-benar akan memberikan manfaat luar biasa lah buat kesehatan kita dan buat lingkungan juga, buat bumi. Betul, ya. Dan ya kalau misalnya nanti kita mungkin nanti tergantung ya kayak ke arah mana ya. Kalau misalnya sangat pengen sehat juga, kalau kita ngomongin pangan nabati, sustainable atau kesehatan juga ya. Berarti mengurangi makanan proses juga gitu. Yang makanan proses food, Ultra proses. ultra processed food banget gitu. Ya jadi mungkin bisa ke arah sana nanti kita ngobrolnya ya. Oke, siap-siap, menarik-menarik. Tapi ada juga yang tadi sempat Kak Helga mention kalau misalkan kebutuhan pangan nabati itu harus beragam ya gitu. Nah, aku sedikit penasaran nih Kak, gimana kalau misalkan ternyata yang suka sayurnya tuh cuma jenis-jenis tertentu doang gitu. Nah, itu apakah bisa mencukupi kebutuhan gizi mereka hanya dengan satu jenis pangan nabati aja yang mereka suka, atau kira-kira komposisi yang beragamnya itu gimana tuh Kak? Oke, jadi mungkin aku mau ngomongin tentang isi piringku deh ya, biar teman-teman di sini juga kebayang. Jadi pastinya teman-teman pernah dengar panduan gizi seimbang dari Kemenkes kita yang namanya isi piringku. Dan Kemenkes juga tahun 2019 pernah bikin statement loh bahwa itu ada juga di website mereka bahwa pola makan nabati itu bisa gizi seimbang dan bisa membawa manfaat kesehatan yang sangat banyak gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu isi piringku ntar bisa di Google ya. Setengah piring kita itu harus berisi sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebih banyak sayurnya. Jadi sayur-sayur itu sekitar 2/3 ya dari piring kita. Dari setengah, 2/6 ya, 2/6, 1/6 itu buah-buahan. Terus gambarnya juga beraneka ragam. Jadi di sini sebenarnya Kemenkes juga udah bilang bahwa makan sayur jangan tiap hari makan kangkung gitu loh. Bisa diganti-ganti ya. Kadang bayam, kadang sayur-sayuran lain lah, banyak banget gitu di Indonesia. Kemudian sekitar 30% atau 1/3 ya dari kita punya, bukan 1/3, 30% tuh 2/6 juga ya Max ya. Ya sekitar 30% dari piring kita itu isinya sumber karbohidrat. Dan di situ juga again beragam. Jadi mungkin bisa nasi, bisa ubi, bisa kentang dan lain-lain. Nah sisanya sekitar 1/6 ya, 20% lah dari total piring itu dari protein, dan sumber proteinnya itu bisa dipilih. Jadi kalau Kemenkes itu juga merekomendasikan sebenarnya bisa memilih campur ya, kombinasi antara nabati atau hewani. Tapi kalau mau nabati 100% pun bisa gitu. Nah jadi itu adalah sebenarnya prinsip gizi seimbang yang paling simpel ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bilang, oke, mau 100% nabati, ya tinggal proteinnya saja sebenarnya yang diganti. Karena sayur mayur, buah-buahan, dan karbohidrat itu sudah nabati sebenarnya. Jadi kita itu kalau mau pola makannya lebih ke arah nabati, lebih ramah lingkungan, sebenarnya tidak mengubah jauh dari pola makan gizi seimbang yang dianjurkan oleh Kemenkes. Dan ini adalah pola makan yang dilakukan sama nenek moyang kita di Indonesia juga. Jadi di pola makan nenek moyang Indonesia itu disebutnya semi-vegetarian atau flexitarian. Dan itu menjadi salah satu yang diteliti sama NGO namanya Eat Lancet di Norwegia. Jadi mereka bikin piring namanya Planetary Healthy Diet. Dan itu salah satu inspirasinya adalah pola makan nenek moyang di Indonesia dan Cina. Yang zaman dulu daging itu tuh luxury, hanya dimakan sekali-sekali. Tapi sumber protein utama kita itu datang dari kacang-kacangan. Bahkan di Indonesia itu ada 38 jenis kacang-kacangan atau sumber protein nabati. Salah satu yang paling tinggi biodiversitasnya di dunia gitu. Jadi sebenarnya itu sih, melakukan pola makan ke arah nabati, ke arah ramah lingkungan, itu seperti balik ke pola makan nenek moyang kita nih. Seperti zaman dulu gitu. Tapi jawabannya nggak bisa Mbak. Kalau misalnya Mbak cuma makannya tiap hari sama terus nasi, kangkung, tempe. Itu mungkin meskipun proporsinya bisa seimbang, tapi untuk mencukupi kebutuhan gizi kita butuh keberagaman. Karena misalnya sayur A tinggi di vitamin C, sayur B tinggi di vitamin B gitu. Dan kita butuh keberagaman untuk mencukupi semua kebutuhan gizi kita. Oke, menarik sekali sih Kak. Berarti memang jawabannya adalah kita harus beragam ya terkait dengan pangannya itu sendiri. Tapi aku juga penasaran juga nih, tadi terkait dengan protein nabati. Sebenarnya apakah semua makanan nabati itu mengandung protein atau gimana ya Kak? Ya, jawabannya iya. Ya, jawaban simpelnya adalah semua pangan nabati ya itu tuh mengandung asam amino lengkap. Nah, tapi dengan proporsi. Jadi asam amino itu ada 8 yang esensial. Nah, itu kayak mungkin kedelai itu tuh adalah salah satu yang anomali. Itu tuh lengkap semuanya tinggi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kacang merah
dia aja 7 asam aminonya itu tinggi, tapi satunya agak lebih rendah gitu. Nah, ini bisa dikompensasi gitu dengan apa? Nah, kacang ternyata yang kurang itu adalah dari karbohidrat. Jadi misalnya nasi, misalnya ubi, misalnya jagung. Ternyata itu tinggi asam amino yang dia kacang merah ini tuh kurang tinggi. Jadi kalau kita makan misalnya kacang merah dengan nasi, misalnya sup kacang merah dengan nasi, biasanya pasti gitu kan orang Indonesia. Ya kan, orang Meksiko juga seperti itu proteinnya lengkap. Misalnya kacang hijau dengan ketan hitam, itu proteinnya lengkap. Karena kacang hijau 7 asam amino esensial, terus dilengkapi dengan ketan hitam, gitu. Dan masih banyak banget sebenarnya kayak contoh-contoh lainnya gitu ya, yang aku bisa kasih tahu. Jadi sebenarnya bahkan yang kita nggak sangka-sangka, misalnya ya daun singkong. Kamu pernah mikir nggak dia ada protein? Nggak, mungkin belum pernah kan sayur singkong. Sayur singkong itu kalau dikeringin, itu dia proteinnya itu bisa berkisar antara 20 sampai 40% loh. Which is jauh lebih tinggi daripada telur sekalipun. Bayangin. Gitu. Dia tuh kayak sangat tinggi gitu. Jadi daun singkong yang kita kira cuma sayuran gitu kan, ternyata bisa seperti itu. Jadi ternyata sayuran hijau daun itu juga tinggi protein. Dan masih banyak lainnya ya. Jadi kayak aku kasih taunya mungkin dari 2 itu aja untuk memberikan poin bahwa sebetulnya nggak ada yang perlu ditakutin, nggak mungkin kekurangan protein. Kalau yang penting kalorinya itu kita tercukupi gitu. Dan mungkin gini, semua makanan nabati mengandung protein, tapi ada beberapa sumber nabati yang lebih tinggi protein dibanding yang lain. Nah, yang sepadan nih misalnya, tempe sama ayam itu sepadan. Jadi kalau tempe itu kayak 100 gram, dia 19 gram protein atau 20 gram. Ayam juga segituan, gitu kan. Terus udah gitu, kalau misalnya kita ngomong, kita compare tahu sama telur, itu juga proteinnya sepadan. Jadi kayak telur itu per 100 gram, dia itu sekitar 8 gram ya. Tahu 8-10 gram. Jadi sebenarnya banyak yang ekuivalen sebenarnya dengan protein hewani. Tapi memang mungkin ilmu zaman dulu ya, ilmu nutrisi zaman dulu itu masih berpikir bahwa asam amino yang lengkap hanya di hewani. Tapi itu sudah dipatahkan sama jurnal-jurnal penelitian terbaru gitu. Ya. Nah, fun fact-nya sebenarnya yang dibilang asam amino lengkap itu tuh penelitiannya itu sebenarnya terhadap tikus. Dulu yang puluhan tahun lalu itu. Nah, dan menariknya dibilang lengkap itu karena asam amino yang ada itu kan metioninnya. Iya, metionin itu yang tadi yang asam amino ke-9 itu dia itu tuh sebetulnya tinggi itu di zat hewani gitu kan. Nah, si tikus itu memakai metioninnya kira-kira buat apa? Belum. Tahu nggak? Belum Kak, belum kebayang. Ternyata itu metionin itu sangat dibutuhkan untuk penumbuhan bulu. Jadi kalau kamu pengen bulunya lebat, metioninnya tinggi gitu loh. Kamu makan banyak metionin, kamu akan numbuh bulunya tuh bisa lebih subur gitu istilahnya. Tapi kalau kita kan orang manusia, apalagi wanita ya Mbak, malah kita waxing kan. Iya. Gitu. Jadi ternyata memang metionin itu memang kebutuhannya kalori nabati cukup untuk manusia, tapi tidak berlebih gitu ya. Karena kan kita bukan tikus, kita kan nggak perlu menumbuhkan banyak bulu, kita kan pakai baju gitu. Oke, ini sangat menarik sekali sih fun fact yang tadi udah sempat dijelasin. Nah, aku juga pengen tahu nih awal cerita dari Kak Max dan juga Kak Helga, mungkin trigger atau pemantiknya apa sih akhirnya mencoba untuk beralih ke plant-based ini, Kak? Oke, kalau aku tuh awalnya karena aku sakit sih Mbak. Jadi aku tuh dari kecil ada berbagai isu kesehatan yang mungkin kalau sekarang dokter tuh akan taruh penyakitku itu mungkin dalam kelas autoimun gitu. Jadi aku punya hipersensitivitas terhadap berbagai jenis makanan dan alergen gitu. Jadi aku tuh kayak alergi sama 20 jenis makanan, terus debu, udara dingin, dan kalau lagi kambuh ya, aku kena debu gitu ya, atau kena makanan yang alergen, itu aku tuh bisa sampai kayak kena asma attack 6 jam. Terus sinusitis juga parah banget. Asma, sinusitis, ataxia. Pokoknya itu 3 penyakit itu dari kecil tuh. Nah, terus pas aku SMP, kebetulan aku baca buku tentang gimana caranya tubuh kita tuh bisa diaktifasi self healingnya. Kita tuh sebenarnya semua tubuh kita tuh punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri, meregenerasi sel yang buruk menjadi sel rusak ya, sel rusak menjadi sel yang baik gitu kan. Tapi kita harus memberikan nutrisi yang baik, dan nutrisi yang baik itu nutrisi yang sebagian besar berasal dari tumbuhan. So aku abis baca buku itu, aku langsung tuh melakukan pola makan vegetarian.
Awalnya kan mamaku tuh dokter, jadi awalnya tuh dia zaman dulu kan risetnya belum banyak ya, dia tuh agak takut gitu, takut kurang gizi nggak sih gitu, nanti pokoknya kita banyak lah ngobrol gitu. Tapi aku bilang aku mau coba dulu, aku mau coba, aku vegetarian, aku nggak makan makanan kemasan yang maksudnya kayak mie instan dan lain-lain gitu ya, aku nggak makan makanan itu. Terus dalam 2 tahun dari awalnya tuh penyakitku lebih jarang kambuh sampai nggak pernah kambuh, sampai totally sembuh. Jadi kayak asmaku hilang, sinusitisku hilang, eksimku hilang total hanya dengan mengganti pola makan tanpa obat sama sekali. Waktu itu aku menolak obat, waktu itu aku capek gitu minum obat. Dari situ mamaku yang tadinya malah takut ya, malah ikutan. Sekarang mamaku tuh malah kayak 6 hari seminggu dia makannya nabati gitu. Jadi dari situ sih karena udah pernah sakit dan sembuh sejak mengadopsi pola makan nabati, aku nggak pernah balik lagi ke pola makan yang dulu gitu. Wow, oke, menarik. Nah, Ya, kalau ya. Kak Max sendiri, apakah ada cerita lainnya, Kak? Ada sebenarnya. Ya pastinya aku juga nggak terlahir sebagai pemakan nabati gitu ya. Karena selama 25 tahun aku tuh jujur sangat sangat banyak mengkonsumsi protein hewani ya, apalagi pas tinggal di Belanda ya, pas tinggal sendiri itu ya sangat banyak makan protein hewani. Tapi juga sangat banyak makan makanan kayak yang apa olahan ya, kayak donat lah, muffin segala macam kayak gitu ya. Nah, jadi buat aku sendiri ini suatu transisi yang terjadinya itu kayak apa ya, secara natural gitu, bukan dari lahir gitu. Ya, itu karena sebetulnya aku dulu sempat gemuk sekali gitu. Ya, jadi kayak aku 90 kilo ya waktu itu, dan ya jujur banyak lah yang masalah kesehatan, ada konstipasi, itu yang paling paling mendasar sekali gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan emosionalku juga gitu ya, at the time. Dan jadi kayak setelah kita ngubah ke pola makan nabati ya, karena waktu itu aku sangat pengen membaik gitu, sangat frustrasi sekali dengan keadaanku waktu itu. Dan akhirnya aku bilang ke Helga, aku nggak mau minum obat, aku pengen coba perubahan pola makan dulu deh. Aku pengen makan kayak mirip kamu gitu. Nah, habis itu ternyata pas aku cobain, aku sangat-sangat enjoy sekali gitu. Kayak 3 bulan aku lakuin, aku turun berat badannya dari 90 ke 76 gitu kan. Dan badannya lebih ringan, aku bisa ke belakang setiap hari, dan itu sangat berpengaruh sekali loh sama kesehatan emosional ya. Terus habis itu uh, ya aku ngerasa jauh lebih sehat, berenergi gitu. Nah, jadi dari situ sih sebetulnya aku ngerasa ini kayak terpanggil gitu loh, kayak ini tuh sesuatu yang sehat sekali gitu loh, kayak positif banget. Jadi kayak tapi kok banyak banget orang yang nggak tahu, dan bahkan banyak banget orang yang memiliki kayak ketakutan atau mitos-mitos tertentu di kepala mereka gitu, yang menghambat mereka untuk mencoba gitu. Nah, jadi itu panggilannya ke arah situ, dan akhirnya aku bilang ke Helga, kita pulang aja ke Indonesia gitu. Waktu itu kita masih tinggal di Belanda loh. Untuk kayak ya membuat orang lebih sehat dari perubahan pola makan gitu. Iya. Dan habis itu kan pas di Belanda kita juga apa ya, terekspos ya sama banyak gerakan-gerakan hijau, Mbak. Di sana tuh hampir tiap minggu tuh ada demo, tahu nggak sih, di Amsterdam, di Dam Square-nya. Itu ada demo, dan demonya tuh bisa tentang perubahan iklim, bisa macam-macam deh ya. Kesejahteraan hewan, macam-macam pokoknya. Nah, waktu itu perubahan iklim itu kita nggak pernah connect ya. Kita waktu itu kan awalnya vegetarian itu karena kesehatan awalnya ya. Cuma begitu kita belajar bahwa ternyata pola makan nabati bisa membantu menjaga bumi, itu buat kita nilai plus banget, yang kita merasa, oh tiap hari saat kita memilih makanan kita bisa memilih untuk berkontribusi melestarikan bumi. Rasanya kayak gitu, kayak mungkin Mbak pasti tipenya udah ngurangin plastik ya, tipe teman-teman Green Generation pasti yang kemana-mana bawa tumbler, sebisa mungkin kita menolak sedotan plastik, kita nggak pakai kantong plastik lagi. Jadi setiap hari kita bisa kayak bikin conscious effort untuk menjaga bumi melalui apa yang kita makan gitu. Rasanya itu kayak gitu, dan itu rasa yang sangat menyenangkan dan positif gitu. Nah, oke, ini menarik juga sih. Jadi ibaratnya kayak setiap piring yang kita makan pun itu juga berdampak ya dari aksi yang kita lakukan gitu. Wow. Itu menarik banget sih terkait dengan ceritanya. Nah, ngomongin juga terkait dengan iklim dan juga krisis atau environment yang berkaitan dengan pangan nabati juga. Ini ada pertanyaan sih. Jadi kenapa sih nabati itu dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan makanan hewani gitu? Mungkin boleh juga dong Kak Helga dan Kak Max sharing ke kita.
Boleh. Nah, Ya, jadi yang aku mau ceritakan ke teman-teman ini bukan kata Helga dan kata Max ya, tapi ini adalah kata data. Jadi aku akan meng-quote beberapa sumber, salah satunya Our World in Data. Mungkin udah sangat tahu ya, Our World in Data itu adalah badan statistik dunia yang meng-compare banyak data gitu ya. Kemudian ada berbagai jurnal tentang lingkungan yang dipublish dari Nature. Nature itu salah satu yang paling bergengsi most lah ya, prestigious lah. paling bergengsi gitu untuk ngomongin jurnal ilmiah terkait climate change dan terkait lingkungan gitu. Nah, jadi kalau kita kenapa sih pola makan atau pangan nabati lebih ramah lingkungan dari pangan hewani? Itu kita ngelihat dua hal, Mbak. Satu adalah emisi, satu adalah sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memproduksi pangan hewani atau nabati tersebut. Aku ngomongin dari emisi dulu ya. Jadi kalau emisi, teman-teman bahkan bisa Google ini, Our World in Data, highest emission food. Jadi ternyata kalau kita ngelihat jumlah emisi yang dikeluarkan saat kita memproses produksi makanan ya, ternyata top 10 paling tinggi emisi itu adalah hewani semua, Mbak. Jadi paling tinggi itu sapi. Untuk memproduksi 1 kilogram sapi, kita perlu mengeluarkan emisi sebesar 40 kilogram karbon dioksida, CO2 gitu. Jadi 1 kilo kita butuh mengeluarkan emisi 40 kilo. Ibaratnya kalau mobil nih, mobil yang knalpotnya udah hitam banget tau nggak, Mbak? Yang udah ngeluarin asap gede banget gitu. Nah, sedangkan kita compare dengan protein nabati yang basisnya kacang-kacangan gitu ya, kayak soya, peas, tahu, bahkan daging jamur dan lain-lain, itu rata-rata mereka lebih hematnya itu 90-98%. Jadi untuk memproduksi kayak tahu itu tuh dan kacang-kacangan itu hanya 1 kilonya mengeluarkan 0,4 kilo emisi karbon dioksida. Jadi kamu kebayang betapa dalam 1 kilo saja itu efeknya, kamu bayangin 40 kilo versus 0,4 kilo. Jadi berapa tuh bedanya? 39,6 kilo ya. Gitu. Nah, jadi memang kalau 5 teratas yang paling tinggi emisi itu daging merah rata-ratanya ya. Jadi kayak sapi, kerbau, domba, terus udah gitu cheese, dairy, jadi kayak produk susu, kemudian babi gitu. Nah, kemudian baru kalau dari segi seafood yang paling tinggi emisi itu shrimp. Karena kalau teman-teman tahu di pertambakan udang, dari 100% udang yang ditambak, itu 30% pasti mati. Jadi itu udah food loss di situ. Nah, habis itu memang emisinya juga cukup tinggi. Nah, kalau yang paling rendah itu semuanya rata-rata pangan nabati. Jadi lebih hemat 90-99% dari segi emisi gitu. Nah, tapi memang kita juga tahu kita nggak boleh, kita harus sangat objektif ya. Ada juga pangan-pangan nabati yang cukup tinggi emisi. Tapi tinggi emisinya itu jauh lebih rendah daripada sapi gitu, Mbak. Nah, yang tinggi emisi apa sih kalau di nabati? Itu adalah kopi sama coklat gitu. Ya, cuma kan kalau misalnya kita mengkonsumsi kopi, kita kan nggak mengkonsumsi kopi 100 gram per portion, enggak kan, Mbak? Iya, Kak. Jadi kalau misalnya protein, kan kita bisa makan ayam tuh 100 gram, 200 gram, steak 100 gram, 200 gram. Iya, Jadi memang emisinya sangat tinggi. Kalau orang makan kopi atau teh, bahkan kopi atau coklat, bahkan nggak mungkin makan 100 gram kopi dalam satu kali minum, gitu kan. Ya, jadi memang itulah kalau dari segi emisi. Nah, kalau dari segi sumber daya, gimana, Max? Ya, kalau sumber daya sebenarnya satu jurnal yang aku sangat suka banget sebenarnya itu Pure Nemecek ya, namanya itu di site-nya udah ribuan lah ya, lebih dari 5.000 kali. Kalau misalnya teman-teman mau, itu keluarnya tahun 2018. Dia itu meneliti tentang penggunaan lahan, penggunaan air, ya mostly dua itulah ya, sama energi ya. Nah, itu yang bisa dilihat adalah kayak misalnya kita bandingin aja sapi sama kedelai deh gitu. Misalnya sapi sama tahu lah gitu misalnya, let's say. Itu bisa dilihat penggunaan lahannya sapi itu 100 kali lipat tahu. 100 kali lipat loh. Untuk memproduksi 1 kilo tadi yang Helga bilang. Untuk 1 kilo kita untuk sapi kita butuh 100 meter istilahnya, kalau untuk tahu atau kedelai kita cuma butuh 1 meter gitu. Jadi itu satu contoh yang ekstrim menurutku. Domba lebih parah lagi ya istilahnya. Nah, tapi juga mungkin aku bisa ngomong hal yang sama tentang air, aku bisa ngomong hal yang sama tentang energi. Tapi sebenarnya aku pengen lebih sederhana kali ya. Mungkin sederhananya gini loh. Jadi kayak kita kan menggunakan si hewan ini untuk menjadi suatu media pencerna gitu loh. Iya kan? Jadi orang yang orang nggak sadar adalah mereka tuh butuh makan. Si hewan-hewan ini tuh butuh makan. Nah, yang paling nyesek itu adalah, tau nggak sih, kita ya orang-orang pemakan nabati itu sering banget loh dibilang kayak, kedelai tuh ngancurin hutan di Amazon. Sering loh. Emang faktanya benar.
industri soya itu yang ada di Amerika Selatan itu merusak hutan di sana. Tapi tahu nggak, ternyata 70% dari hasil buminya, kedelainya, itu larinya menjadi pakan ternak. Untuk jadi makanan sapi, untuk menjadi makanan ayam, untuk menjadi makanan ikan, untuk menjadi makanan udang. Bayangin. Jadi kayak kita manusia hanya kebagian 30%. Enggak, 7% bahkan. Iya, Ya, kecil banget deh iya, pokoknya. jadi bahkan less than 10%. Benar-benar. Karena ada bioetanol. Ada industri, betul. Ada industri. Ada dijadiin kayak bahan bakar dan lain-lain juga. Benar. Jadi 70% dari total soy, terus kalau corn sama wheat sekitar 40% dari total produksi dunia itu buat pakan ternak. Pakan ternak itu hanya memberikan, jadi hewan, jadi daging kan. Daging itu hanya memberikan makan 18% total kalori dunia loh. Jadi udah ngambil 70% sumber daya, ya kan? Tapi hanya memberikan 18% kalori. Kan itu kan mobil yang sangat boros gitu kan. Dan seperti yang Max bilang, ternyata di sini tuh pangan hewani sebenarnya dia sifatnya middleman. Dia juga makan kedelai, dia juga makan rumput, dia juga makan aneka pangan nabati yang kemudian di-convert menjadi daging, manusia menjadi pemakan middleman gitu. Tapi bisa banget kalau kita mau makan from the lower food chain ya. Jadi kayak langsung aja dari sumbernya, nggak usah lewat middleman. Iya. Gitu. Istilahnya ada tengkulak di tengah-tengah gitu. Siapa sih? Yang ngambil bunganya banyak banget Ya, gitu. siapa sih kayak orang Indonesia terutama ya yang sekarang lagi Pinjol. Bukan pinjol lah, tapi kayak sekarang kayak ada preman di tengah-tengah segala macem gitu. Siapa sih yang suka digituin? Enggak kan? Sebenarnya analogi yang sama persis gitu terjadi di makanan kita gitu. Benar. Oh, oke. Berarti itu juga akhirnya mempengaruhi supply chain yang terjadi ya, Kak? Benar. Dan banyak orang tuh bilang kalau mau makan ramah lingkungan, makan lokal. Itu tuh sebenarnya fakta yang sangat tidak benar loh, Mbak. Jadi orang-orang tuh perlu tahu bahwa kalau kita ngomongin total emisi atau total jejak karbon lah dari produksi makanan, transportation itu hanya berkontribusi ke 7% total dari jejak karbonnya. Ternyata sekitar 60%-nya itu lebih ke fakta bahwa ini originnya itu dari nabati atau hewani. Kalau hewani udah pasti dia sangat boros emisi, sangat boros sumber daya. Kalau nabati dia pasti otomatis lebih hemat, lebih efisien gitu. Nah, kalau transportasi itu hanya sekitar 7% dari total jejak karbon. Bukan berarti aku bilang ayo makan import, enggak ya. Kita juga di sini kita lokal banget. pecinta makan lokal. Kita itu makanannya lokal sekali gitu kan. Jadi tapi jangan berpikir bahwa daging lokal lebih ramah lingkungan daripada kacang Arab dari impor. Karena kalau kita pun udah ngeliat jejak karbonnya, tetap kacang-kacangan dari luar negeri itu tetap lebih rendah emisi dibandingin daging lokal gitu. Iya. Oke. Berarti ini ya, apa namanya? Itu balik ke antara nabati atau hewani. Originnya itu yang paling gede. Originnya ya. Betul. Karena ternyata secara transportasi, walaupun itu kacang-kacangan sekalipun, impor ke kita tuh masih tidak sebanding hewani itu sendiri ya. Jauh banget. Jejak karbonnya. Jadi dari jejak karbon dia kontribusinya cuma 7% dari jejak karbon suatu makanan gitu. Transportation. Dia lebih banyaknya dari dia si dagingnya atau nabatnya ini budidayakannya seperti apa? Perlu berapa banyak air, perlu banyak berapa banyak lahan. Jadi contohnya kayak jamur ya, Mbak. Ini kita ngomongin jamur. Jamur itu tuh sangat sustainable. Jadi Mbak tuh kayak kita nih kalau ke kebun jamur cuma segede kamar mungkin kayak berapa nih kayak 4x4 meter gitu ya. Itu kita bisa taruh rak. Terus kita butuh sekitar 6 bulan untuk menumbuhkan dari miselium menjadi jamur. Terus kita bisa panen selama 6 bulan non-stop, Mbak. Bayangin betapa efisiennya. Sedangkan kalau misalnya sapi, let's say, atau ayam gitu. Kita kasih makan tiap hari, kita kasih air tiap hari. Berbagai sumber daya alam yang mereka konsumsi. Kemudian ya udah dipotong sekali, that's it. Gitu kan. Gak bisa ditumbuhin lagi toh. Gitu. Jadi memang itu sebenarnya yang ternyata paling tinggi emisi. Iya, dan cuma 1% Mbak kalau yang kita ngomongin protein hewani itu yang diternak oleh small medium farmers gitu kita bilang ya. Yang masih di pekarangan. Yang sama si bapak-bapak yang ada di mungkin punya ladang gitu. Kebayang nggak sih? Kita bisa langsung picture tuh orangnya gitu. Itu cuma 1%. 99% itu tuh industrial agriculture, animal agriculture. Datangnya dari factory farm atau dari sektor peternakan yang komersial gitu. Sangat komersial dan kemungkinan besar makannya bukan rumput. Kemungkinan besar tadi yang saya bilang makannya pakan ternak yang ada kedelainya, ada jagungnya, makanan-makanan manusia lah sebenarnya. Bisa dibilang aku ngomongnya gitu aja. Ya, tapi kita pilih untuk kasih ke mereka, untuk kita babat hutan di mana lah itu, ya untuk kita memfulfill
kebutuhan dagingnya kita gitu kurang lebih. Ya jadi makanya menurut kita sih itu nggak sustainable gitu. Bukan menurut kita doang, tapi ya ini menurut hitungan Ya bukan dari anggapan lah. aneka saintis ya, aneka saintis, climate scientist itu udah bilang bahwa kalau kita pingin dunia ini lebih sustainable, kita itu harus mengurangi konsumsi daging dan produk susu sapi 50%. Jadi sebenarnya bukan berarti setiap orang harus vegan sih Mbak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin planetary healthy diet atau pola makan ramah lingkungan, itu sebenarnya nggak 100% harus vegan ya, nggak harus 100% harus nabati. Tapi kalau kita ingat isi piringku, yang penting dari protein, porsi protein kita, which is sekitar 20-25% ya dari piring kita, 70%-nya kita selalu pilih dari nabati. Itu aja kalau setiap orang melakukan, dampaknya ke dunia itu sangat amat baik. Betul. Gitu. Ya. Apalagi kayak ini ya, apa namanya, mamanya Kak Helga. Jadi 5 hari makan nabati, sisanya baru hewani gitu ya. Iya, fleksibel. Jadi mamaku itu 6 hari dia, 6 hari dia vegetarian. Terus udah gitu weekend dia palingan 1 hari Minggu tuh dia agak bebas, tapi dia pun memang karena mamaku dokter dan sangat sadar kesehatan ya, mamaku nggak makan daging merah memang. Jadi mamaku tuh memang yang emisinya tinggi ya, bukan karena emisi sih, dia sih pedulunya lebih ke lemak jenuh ya. Tapi yang emisinya tinggi dan yang memang lemak jenuhnya juga tinggi, daging merah dia nggak makan. Jadi dia makannya lebih ke ayam atau ikan atau telur gitu. Berarti ini ya Kak, kalau misalkan bisa dibilang apakah semua makanan nabati otomatis itu lebih ramah lingkungan ya? Dibanding hewani pasti, itu secara data pasti. Tapi memang ada berbagai apa namanya, ada beberapa lah ya aku bilang ya, yang ada misalnya kayak gini. Misalnya kayak coklat sama kopi kita tahu dia nabati tapi dia tinggi emisi, oke? Nah yang kedua mungkin yang agak problematik di Indonesia itu minyak kelapa sawit ya Mbak ya. Jadi memang kalau pembabatan hutan itu cukup banyak ya, memang karena banyak mining, banyak peternakan hewan, di Indonesia juga kena peternakan hewan itu ngebabat hutan ada, tapi memang kalau misalnya secara jumlah kan paling tinggi karena kelapa sawit, karena kita memang produsen kelapa sawit salah satu yang besar lah ya di dunia ini. Nah jadi kalau kita mau ngomongin pola makan yang truly sustainable, ya minyaknya juga jangan berlebihan gitu. Jadi nabati, tapi juga batasi minyaknya. Jadi jangan semua lauknya kol goreng, tempe goreng, semuanya digoreng-goreng gitu. Jadi kalau aku dan Max selalu rekomendasikan teman-teman, kalau kita mau makan sehat, seimbang, yang nabati, gorengan itu hanya boleh 1 di piring. Jadi dari semua lauk hanya boleh 1 yang digoreng. Sisanya tumis, sup gitu. Oh, oke. Oke, menarik. Ya benar juga sih. Apa namanya, harus melihat lagi dari originnya itu sendiri juga ya. Apakah nabatinya ini benar-benar sustainable atau tidak gitu. Itu menarik juga sih Kak. Oke, mungkin teman-teman di sini kayak udah banyak pertanyaan. Tapi sebelum nanti kita masuk ke sesi Q&A, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan yang terpilih itu nanti akan mendapatkan hadiah dari Plan Forward gitu. Nah, lanjut nih terkait dengan pola makan nabati. Kalau misalkan pas awal-awal Kak Max dan juga Kak Helga memulai pola makan nabati atau planetary dietnya itu sendiri, ada kesusahan atau tidak sih? Dan kemudian boleh juga dong di-share tipsnya ke kita, karena siapa tahu nih di sini banyak yang pengen coba juga tapi masih bingung kira-kira harus mulai dari mana gitu. Apalagi kalau misalkan kayak tadi Kak Helga ceritanya sama mamahnya masih worry gitu, apalagi kalau misalkan masih tinggal mungkin bersama orang tua, itu kan ada kebiasaan atau habit yang akhirnya harus disesuaikan gitu Kak. Ya. Kalau Max gimana transisinya? Aku langsung aja. Ya, kayaknya yang paling susah itu sebenarnya buat aku ada 2 Mbak. Jadi yang pertama itu adalah pasti faktor sosial. Faktor sosial itu menurutku kita kurang lebih udah 11 tahun ngelakuin pola makan nabati. Kita udah tahu banyak sekali ya teman-teman, itu faktor sosial itu nomor 1 selalu gitu. Ya, jadi intinya tidak disupport sama keluarga, pasangan, dan teman-teman sekitar mungkin gitu ya, saat terjadinya transisi pola makan tersebut. Padahal kitanya udah sangat well educated gitu, tapi mereka itu dengan nggak tahu ya, mungkin mekanisme pertahanan mereka harus mengconvince orang untuk tetap makan daging gitu. Nggak boleh ya makan protein nabati aja gitu, karena nah itu di pikiran orang-orang itu tuh seperti itu. Padahal sebenarnya kalau ngeliat ilmiah, jurnal ilmiah, udah bukti-bukti lapangannya udah bukan sesuatu yang harus ditakutin lagi gitu. Tapi tips kamu jadi tipsku itu sebetulnya yang pertama adalah carilah komunitas yang memang bisa mensupport ya. Ya contohnya kita lah ya, sekarang kita membuat yang namanya Vegan Runners Indonesia, kurang lebih ada 200 orang di situ. Kita udah bikin Vegan Runners Challenge, yang mana challenge-nya 1 bulan itu 500 orangan ya.
itu orang-orang benar-benar share setiap hari, mereka lari dan juga mereka masak pola makan nabati di rumah. Dan mereka mendapatkan ilmu gizi yang tepat ya Mbak. Jadi ilmu gizi seimbang. Jadi nabatinya itu bukan cuma nggak makan daging, tapi mereka paham gizi seimbang. Ragam gitu. nabati yang tadi kita sebutin di awal, itu mereka terapin semaksimal mungkin. Mereka nggak mungkin belum bisa 30. Mereka baru bisa 15. Tapi tadinya mereka nggak makan sama sekali, Mbak. Gitu loh. Iya. Itu bisa bayangin nggak? Itu kayak kita ngelakuin setiap satu batch itu 250 orang. Kita nge-share setiap hari. Itu semangat sekali. 1 bulan itu bener-bener sustain. Ada beberapa orang-orang yang tadinya beratnya 100 kilo, itu di bulan keempat dia masih ngelakuin, sekarang beratnya di 74. Jadi dalam 4 bulan turun 26 kilo. Contohnya. Terus biasanya yang kerasa banget kolesterol. Jadi orang-orang tuh banyak yang kurus-kurus loh ya, udah biasa olahraga, ikutan Vegan Runners Challenge. Kolesterol pasti tes, ada medical check-up-nya kan. Tiba-tiba 350, Mbak. Aku sampai langsung bilang, Mbak ini hati-hati ya, kamu bisa kena serangan jantung anytime kalau kamu lagi lari gitu. Nah itu dia begitu mengikuti pola makan nabati bersama dengan Vegan Runners Challenge, dia bisa turun sampai ke level normal di bawah 200 dalam sebulan. Tanpa obat semuanya. Asam urat turun, ada orang pre-diabetes, gula darahnya normal, dan lain-lain. Jadi begitu kita menjadi bagian dari komunitas, dan kita melihat testimoni dan hasil-hasil yang luar biasa ini, pasti kita akan lebih semangat, gitu. Iya. Jadi komunitas nomor 1 ya, Max ya. Yang nomor 2 itu adalah ketersediaan barang di rumah, di pantry. Orang itu males. Ya, jadi orang itu tuh males. Jadi kayak apapun yang kita stok di pantry, kalau kita lagi lapar, kita makan. Jadi itu yang paling pertama banget. Dulu itu sangat, aku di awal-awal, aku nyetoknya kan pasti bukan yang plant-based gitu loh. Di awal-awal gitu. Ada susu lah, ada keju lah, ada telur segala macem. Nah itu sesuatu yang harus berubah gitu. Ya kan, jadi kayak mungkin di 2 minggu pertama itu aku harus penyesuaian. Karena aku nggak makan lagi. Jadi aku tuh bener-bener transisinya bukan gradual, tapi instan langsung bek gitu. Overnight tuh aku benar-benar dari yang tadinya pemakan omnivore sejati gitu ya, menjadi pemakan nabati sejati gitu. Ya jadi kayak tadi, jadi aku harus buang-buang barang-barang itu untuk kayak 1 minggu pertama gitu. Kamu kasih ke orang lah waktu itu ya? Aku kasih ke orang lah, terus aku beli yang baru gitu. Aku beli ya buah kering, aku beli sayuran, aku beli buah-buahan, kacang-kacangan. Itu tuh ya jadi itu kurang lebih transisinya terjadi di 2 minggu gitu. Kalau buat aku kan step by step Mbak. Jadi buat aku sebenarnya sangat gampang sih. Jadi aku awalnya pescatarian dulu, aku nggak makan daging merah sama ayam, tapi aku makan kayak makanan-makanan nabati plus aku telur sama ikan masih makan. Terus nggak lama karena udah membaik kesehatanku, aku beralih ke vegetarian. Jadi aku nggak makan ikan lagi. Terus udah gitu nggak lama baru tahu aku ternyata aku tuh alergi telur. Ya udah aku drop telur. Dan memang produk susu sapi aku udah nggak makan ya. Pas aku proses penyembuhan aku dibilangin sama dokternya itu memang menghindari produk susu ya. Jadi ya udah habis itu aku drop 100% nabati. Ternyata efeknya di kesehatan enak, badan makin enteng, terus udah gitu jarang sakit, kulit juga nggak pernah problem. Dan itu immune system sih yang kerasa banget tuh saat semua orang sakit, musim sakit kita tuh jarang sakit, dan kalau kita sakit tuh kayak 2 hari langsung sembuh gitu. Itu yang bonusnya banget ya buat kita. Jadi di aku sih nggak terlalu ada kesulitan berarti. Dan kalau di Indonesia menurut aku gampang banget ya memilih makanan nabati. Banyak orang berpikir makanan nabati lebih mahal. Nah biasanya aku bilang, kamu makan nabatinya di mana? Kalau kamu makan nabatinya di restoran di mall, ya tentu saja harganya lagi restoran mall ya, dibandingin sama restoran mall lain sama-sama aja sebenarnya makanan nabati. Memang kalau di mall kan gado-gado tiba-tiba jadi 40-50 ribu kan Mbak, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman makan nabatinya di warteg, makannya bayangin deh cuma nasi, 2 jenis sayur, tempe, sama tahu. Itu pasti di bawah 20 ribu harganya. Jadi sebenarnya makanan lokal kita yang nabati itu harganya sangat affordable gitu. Oke. Nah, tadi kan kalau misalkan Kak Helga desainnya itu kan step by step ya, dan akhirnya secara tubuh alhamdulillah membaik gitu. Nah kalau Kamek sendiri itu kan in one night gitu, ada nggak sih Kak perubahan di tubuh yang mungkin jadinya kayak craving banget nih pengen makan makanan yang hewani atau segala macamnya, atau ya udah begitu udah beralih dalam waktu yang cepat nggak ada perubahan drastis di tubuh gitu Kak? Di aku kebetulan aku nggak ada yang drastis sih. Rasanya tuh benar nggak ada perubahan yang terlalu berarti, terutama addiction ya. Mungkin karena kayaknya ada satu, mungkin dari sisi kalori tercukupi ya, tapi dari sisi yang kedua adalah dari sisi kayak motivasi. Kenapa sih aku mau ngelakuin ini, itu tuh kayak udah
udah cukup strong aja gitu. Kayak udah cukup kayak aku tahu kayak kenapa aku mau ngelakuin ini. Reasonnya tuh kuat gitu. Dan itu menurutku nggak bisa diremehin sih. Gitu. Kenapa sih orang pengen jadi nabati? Ya pasti banyak orang tuh karena pengen sehat dulu deh. Ya kan? Nggak, kayak bukan karena planet gitu. Buat kita sendiri pengen sehat dulu. Dan itu kayak motivasi yang cukup kuat. Ya, terutama mungkin untuk zaman sekarang ya, yang kalau misalnya kita mau jujur gitu ya, zaman sekarang tuh jauh dari sehat sebetulnya. Ya kan, orang-orang meninggal mudanya tuh sangat banyak ceritanya. Di umur 34 udah kena sakit jantung lah, kayak bahkan umur 21 tuh udah tiba-tiba udah diabetes dan lain-lain gitu. Itu kan sesuatu yang kayak sebenarnya kalau kita mau jujur gitu, itu itu tuh kayak sangat bisa dicegah gitu dengan pola makan sehat dan gaya hidup sehat tuh sangat bisa dicegah. iya, dan kayak masa sih temen-temen gue kayak gitu, masa gue mau ngikutin kayak dia, gue sama nih sekarang pola makannya, masa gue gak mau berubah? Sebetulnya kalau kita mau berpikir kritis gitu ya, karena at the end of the day kayak sakit itu sangat mahal gitu. Banyak banget teman-teman kita yang sebenarnya pada bangkrut istilahnya gara-gara harus bayar rumah sakit, harus bayar dokter, harus bayar kayak treatment yang terus-terusan nggak berhenti-berhenti, cuci darah, itu sangat banyak gitu. Nah, cuman teman-teman yang mungkin kayak yang belum pernah ngerasain itu, mereka mungkin meremehkan hal ini gitu. Itu aja sih, kayak motivasinya harus kuat aja di awal gitu menurutku. Oke. Sama ini sih, mungkin dari Kak Helga atau Kak Max, pernah ada rasa ini nggak sih Kak, apa namanya, kangen sama makanan yang dulu dirasain gitu, misalkan kayak steak lah, atau misalkan olahan makanan hewani lainnya gitu, selama akhirnya menjalani program, maksudnya menjalani kehidupan lifestyle plant-based ini atau planetary diet ini, pernah ada Enggak. rasa itu nggak sih? Terus Kalau di aku gimana? nggak gini, aku nggak pernah kangen rasa daging, Oh, tapi aku kangen olahan yang kayak misalnya gini, rendang. Kan kalau rendang itu kan identiknya rendang sapi, padahal ada juga rendang kacang merah sih gitu ya. Cuma aku kangen makan rendang, atau misalnya aku kangen makan soto atau bakso. Jadi aku kangennya lebih ke flavornya, bukan kayak gue kangen daging. Enggak sih, kalau kangen daging aku enggak, tapi aku kangen aneka rasanya ya. makanan yang menggunakan waktu itu daging atau ayam gitu ya. Nah, cuma pada saat kita mengubah pola makan, pasti banyak orang yang surprise bahwa ternyata di keluarga makanan nabati gitu ya, semua makanan yang kita suka itu ada mbak gitu. Jadi mau makan bakmi juga ada, mau makan bakso juga ada, mau makan siomay juga ada. Jadi semua itu tuh bisa dibikin versi nabatinya sebenarnya gitu. Jadi jujur nggak pernah kangen sih, karena ya anyway kayak misalnya aku kangen rendang. Sekarang bahkan di restoran Padang adalah salah satu ya yang dia udah ada opsi plant based-nya, bahkan udah ada opsi rendah kalori yang plant based. Terus kayak rendang jamur itu kan cukup banyak ya mbak ya. Terus udah gitu kita misalnya kangen sate, sate juga udah ada yang nabati gitu. Jadi hampir nggak ada lah yang kita nggak bisa temukan. Tapi memang kalau misalnya makanan nabati itu kan kita harus nyari. Nah itu ada baiknya juga mbak, karena misalnya let's say ya kita kue. Kalau kue kan di mana-mana kue tuh pasti ada produk susu ya. Dan itu kan memang yang aku dan Max hindari. Jadi in general kita jarang sekali makan kue. Karena kita memang kayak harus nyari yang spesifik kan, vegan cake gitu ya misalnya, untuk bisa kita konsumsi. Tapi karena susah nyarinya, kita jadi jarang makan, which is good for our health, ya kan? Kita ngurangin sekali konsumsi manis-manis gitu. Ya. Tapi walaupun I'm only human juga ya mbak ya. Jadi aku di sini sama Helga mungkin aku berbeda sedikit gitu. Jadi kadang tuh muncul loh, rasa kangen itu tuh kadang muncul. Bukan karena apa kayak pengen banget lagi, enggak, tapi mungkin lebih kayak dari sisi emosional ya. Mungkin dulu mamaku beli ini untuk breakfast, untuk sarapan gitu. Dulu dia selalu beliin martabak keju tuh, dia sering banget beliin martabak keju. Jadi aku suka martabak keju gitu loh. Jadi terus kayak ada hal-hal. Sekarang martabak keju yang vegan juga Udah ada gitu kan. bener. Cuman tapi waktu itu dulu aku masih beli, terus kayak baru makan satu aja, aku tuh nyesel mbak gitu. Donat ya waktu itu ya kamu makan? Aku makan martabak, aku makan donat. Aku makan 1 gigitan atau 2 gigitan tuh cukup ternyata. Aku ternyata nggak perlu 1 loyang gitu. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi untuk ngobatin rasa kangen, I think it's human gitu ya. Dan bukan berarti karena kita ngelakuin itu kita jadi ya istilahnya kayak apa ya? Misalnya istilahnya Islam terus jadi mualaf gitu, nggak kayak gitu kan. Gara-gara kita makan satu jadi kayak semuanya bubaran, nggak kayak gitu. Buat gitu. kita sih penting ya untuk mindsetnya tuh gini mbak, lebih baik konsisten
perbanyak ya sebagian besar makanan nabati. Sekali-sekali misalnya memang kangen, sekali-sekali sekali seminggu. Tapi dilakukannya konsisten. Itu jauh lebih bagus dibandingin kita mau coba 100% nabati, tapi nanti jadi stres sendiri, terus udah gitu akhirnya ngerasa udahlah gue menyerah aja karena sulit. Tapi mindset bahwa kayak mamaku ya, menurut aku yang mamaku lakukan tuh cocok sama mental orang Indonesia. 6 hari deh gue nabati gitu ya, 1 harinya gue fleksibel. Jadi orang tuh nggak stres. And then mereka akan mulai nyadar, ternyata nggak susah kok gue tuh makan sebagian besar nabati, ternyata di badan enak gitu. Betul, betul. Oke. Wah, itu menarik sekali ya. Memang ya tidak bisa dipungkiri ya, namanya manusia juga pasti ada rasa kangen dan rasa pengennya seperti itu. Tapi kalau misalkan dicoba pelan-pelan, hopefully bisa menyadarkan terkait dengan manfaat pangan nabati itu Betul. sendiri gitu. Oke deh Kak, kalau gitu kita masuk ke sesi Q&A. Ini ada beberapa yang di kolom komen sudah ditulis kemarin. Ini salah satunya itu dari Alim Ranyaran gitu. Ini dia nanya gimana pengaruh penanaman dan pemakaian pupuk anorganik kepada sayur dan buah, termasuk makanan nabati. Apakah itu mempengaruhi kelestarian lingkungan? Kemudian gimana caranya menjaga keseimbangan bumi dengan budidaya makanan nabati yang organik atau bebas bahan kimia yang dikonsumsi untuk jangka panjang gitu. Karena ya tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa pangan nabati menggunakan pestisida atau mungkin zat-zat kimia untuk pertumbuhannya gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu gimana tanggapan dari Kak Helga dan Kak Max? Ya, jadi memang kadang-kadang tuh kita tuh manusia ya, apalagi mungkin yang awam ya, nggak belajar gizi atau nggak belajar food science, kita berpikirnya tuh yang secara literal. Jadi kita hanya berpikir, oh sayuran harus organik, tapi daging nggak apa-apa nggak organik, karena mereka berpikir bahwa yang pakai pestisida itu hanya sayuran dan buah-buahan, ya kan? Tapi kalau kita ngeliat datanya ya Mbak, 70% pestisida di tubuh manusia itu datang bukan dari sayuran dan buah-buahan yang tidak organik, melainkan dari daging merah dan seafood. Kenapa kok bisa gitu kan? Karena jangan lupa, kan kita itu kalau menumbuhkan tumbuhan pakainya pakai pestisida gitu ya. Itu limbahnya kemana Mbak? Jalan larinya. Air. Biasanya ke air ya kan? Ke air. Ke air, laut, dan sungai. Jadi yang paling terpapar banyak itu justru seafood, pestisida. Mereka terpapar, mereka minum, mereka makan, kemudian mereka tersimpan dalam jaringan lemaknya, sehingga sebenarnya tinggi pestisida sekali itu sebenarnya seafood sama daging merah. Nah, daging merah pestisida dapat dari mana? Kira-kira Mbak bisa tebak nggak? Kenapa daging merah tuh pestisidanya tinggi sekali? Dari ini apa namanya? Konsumsi pakannya kah? Betul. Jadi kan kebanyakan kedelai itu kan memang kalau yang buat pakan ternak itu pakai pestisida ya. Dan tidak dicuci dulu. Kalau manusia kan kita mau masak tempe atau tahu kita cuci dulu, kita masak dulu segala macam. Nah, pada saat kita proses mencuci dan memasak itu, pestisidanya sudah berkurang sampai 90%-an. Nah, sedangkan kalau misalnya yang dimakan sama hewan ternak, itu biasanya nggak dicuci dulu, Mbak. Jadi pestisidanya masih fresh from the farm. Mereka makan, masukin ke dalam jaringan lemak mereka, kemudian dikonsumsi sama manusia. Jadi, justru dengan kita mengkonsumsi lebih banyak nabati, kita itu mengurangi paparan kita terhadap pestisida. Tapi ada tips untuk teman-teman mengurangi paparan pestisida. Jadi satu, kalau memang teman-teman mampu ya untuk beli organik, itu tentunya paling baik ya Mbak. Karena memang nutrisinya lebih baik, secara lahan juga kita sama-sama menjaga ya kelestariannya gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mampu ya untuk membeli semuanya organik gitu. Nah teman-teman bisa cuci sayuran dan buah-buahan ini dengan cairan asam jawa. Itu kayaknya kita ada post nggak sih? Kita sempat post deh di Instagram Keluarga Nabati, ntar cek aja. Ada 3 cara untuk menghilangkan pestisida dari makanan kita gitu. Nah, jadi kalau nabati itu bisa dicuci dengan aneka cairan lah. Bisa cairan cuka apel, cairan baking soda, terus cairan asam jawa gitu ya. Tapi kalau udah di daging, itu nggak bisa dicuci Mbak gitu. Karena dia udah nempel tuh di jaringan lemak. Dan ternyata paparan pestisida dari daging dan seafood jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan dari paparan sayuran dan buah non-organik. Tapi kalau ngomongin pelestarian lingkungan, again, tentunya kalau kita membandingkan yang organik ya, sayuran organik dengan sayuran non-organik, sayuran organik pasti lebih ramah lingkungan. Tapi kalau kita bandingkan sayuran non-organik dengan daging, sayuran non-organik tetap jauh lebih ramah lingkungan. Gitu. Betul. Yes, dan sebenarnya walaupun organik pasti lebih sehat. Ya, kalau misalnya dari studi-studi jangka panjangnya segala macam itu, sebetulnya orang yang makan sayuran non-organik pun itu tetap merasakan manfaatnya gitu. Kayak dari sisi mungkin kayak pencernaan, pokoknya yang metabolisme tubuh dan segala macam itu nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Tapi ya mungkin untuk orang-orang yang cancer dan segala macam itu menjadi poin sangat penting gitu. Oke. Ya, menarik ya. Dan lagi pula juga kalau misalkan setahu saya daging itu juga nggak bisa dicuci kan ya. Jadi apa namanya,
nggak Kalau bisa punya treatment yang sama kayak pangan nabati yang bisa dicuci dengan berbagai cairan untuk mengurangi pestisida itu sendiri ya. Betul, betul. karena dia udah nunggu pestisida dan segala macam racun itu ngumpulnya di jaringan lemak, Mbak. Jadi kalau udah di jaringan lemak mau dicuci pakai deterjen juga nggak bakal hilang kalau kali kita makan gitu ya. Iya. Tapi kalau di sayuran dia nggak ada jaringan lemak. Jadi dia nggak bisa Oke. nempel, dia nempelnya di permukaan luar sehingga kalau kita cuci itu bisa hilang gitu. Iya, makanya mungkin pernah dengar kayak lemak itu tuh jahat gitu. Ya maksudnya itu tuh bukan hanya sekedar itu menaikkan berat badan, Mbak, gitu. Tapi karena semua zat toksin yang ada dari lingkungan itu tuh memang berkumpulnya di lemak. Di jaringan lemak Iya, kita disimpannya. ngomongin pestisida is one thing. Yang kedua juga kayak misalnya kalau orang bakar sampah, kita sekarang kayak polusinya kayak gini, itu semua itu dihirup sama hewan, disimpannya di dalam lemak. Jadi lemak itu jahat tuh bener-bener sebenarnya ada bener-bener kenyataannya di situ gitu. Selain lemak jahat karena meningkatkan resiko penyakit, tapi lemak itu bener-bener apa ya, tempat simpannya aneka polutan lingkungan lah gitu. Iya. Oke. Lemak itu tidak pernah lupa gitu. Iya, Kayak dia mengingat semuanya. Dan kita dia yang menyimpan, makan, dia gitu. menyimpan Dia semua. menyimpan semua memori gitu. Oke, nyimpan semua polutannya juga ya. Iya. Baik-baik. Oh, ini ada juga dari Fusia 1993. Ini menarik juga sih. Tips menu harian dari Kak Helga dan juga Kak Max terkait dengan makanan nabati yang cocok untuk pekerja dan aktivitas tinggi nih. Karena nggak menutup kemungkinan untuk saat ini tuh secara aktivitas kita tuh perlu tempo yang cepat gitu kan. Fast pace banget terkadang tuh. Nah itu mungkin ada tips meal preparationnya atau ada hal lain yang bisa di-share Kak? Iya, boleh, boleh. Jadi kalau kita itu gini, kita berdua tuh gaya hidupnya sangat aktif ya, Mbak. Kita kerjanya lumayan intens ya. Mungkin 10 sampai 12 jam sehari lah ada. Pagi kita bangun subuh, kita lari pagi dulu biasanya. Terus kita juga ada anak kecil kan, jadi kita juga main sama anak dan segala macam. Jadi kita tuh activity-nya sangat tinggi levelnya. Nah, yang penting selalu kita mencari makanan-makanan yang simple tapi padat gizi. Jadi kalau kayak sarapan, yang selalu ada ya di tempat rumah kita, itu pasti ada pisang atau ubi. Atau kalau aku nyetok protein bar ya di rumah itu biasanya kalau aku harus cepet aku makan protein bar tapi aku cari yang alami bahannya. Terus udah gitu kita juga ada roti gandum biasanya kita makan sama aneka selai kacang tuh Mbak, bisa selai kacang tanah, selai kacang almond kita ganti-ganti aja. Terus udah gitu kadang-kadang kita nyetok granola juga ya. Terus udah gitu kita bubur kacang hijau itu salah satu sarapan favorit kita, bubur kacang hijau sama bubur kembang tahu. Nah itu ya udah kita rotasi aja makanan sarapan itu atau bubur oat, kadang-kadang kita bikin bubur oat. Jadi makanan yang cepet ya, oat itu kan tinggal direbus pakai air gitu, tambahin aja kalau mau asin ya pakai bumbu asin ditambahin tahu misalnya. Kalau mau yang manis tinggal ditambahin kayak buah kering gitu. Jadi kita quick breakfast tapi bergizi, tinggi protein. Kacang tanah paling sering. Kacang tanah, kacang almond, pokoknya kacang-kacangan tuh selalu jadi snack kita atau protein bar kalau aku ya gitu. Karena frekuensi lariku tuh tinggi sekali, jadi aku memang perbanyak protein gitu. Nah terus kalau makan siang kita jujur memang karena kita bekerja, kita banyakan delivery sih Mbak. Kita nyari delivery makanan-makanan nabati yang deket di tempat area kita dan itu selalu gampang, selalu Mbak. Kalau misalnya ada makan restoran dari restoran vegetarian vegan kita biasa order dari situ. Kalau nggak ada, selalu ada pasti ada gado-gado atau ketoprak atau nasi uduk tinggal pakai tempe sama sayur-sayur kangkung gitu misalnya. Jadi selalu ada ya. Makan malam kita tuh rumahan. Jadi kita memang masak makanan yang rumahan banget. Kayak nasi, kangkung, terus tempe kuning atau misalnya kayak sop kacang merah sama wortel gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, tapi memang yang paling buat teman-teman kalau ke kantor gitu ya, biasanya kalau nyari nasi sama sayur pasti ada hampir di setiap vendor makanan. Tapi yang suka nggak ada protein nabati. Selain maksudnya tempe tahu, tapi kan mungkin bosen ya kalau tempe tahu tiap hari digoreng doang gitu. Nah, biasanya kita selalu nyetok lauk kayak nabati yang bisa kita ready to eat gitu, yang kita bisa makan sama aneka nasi dan sayur yang kita bisa temukan di sekeliling kita. Gitu sih sebenarnya tipsnya. Ya. Kayak rendang jamu satu nggak tempe orek misalnya gitu. Tempe orek di rumah tuh kita biasanya ada gitu. Oke. Sama ini sih, ini ada juga yang bertanya, apakah ada hubungan antara makanan nabati dengan manajemen stres atau kecemasan? Tadi kalau nggak salah, Kak Max juga sempat sharing terkait hal ini ya, dengan emosionalnya itu sendiri gitu. Apakah itu berhubungan Kakak atau gimana tuh? Ya, sangat berhubungan. Jadi aku sangat percaya banget dan ini it's back up by science juga bahwa kalau if
things get stuck in your body, itu akan mengaruhin segala macam, dan terutama emosional menurutku, ya. Dan ternyata sekarang kita udah tahu gitu sainsnya, bahwa ternyata yang kayak kita ngomongin hormon-hormon kebahagiaan, kamu tau lah semua itulah, kayak serotonin atau kayak endorfin dan lain-lain. Itu ternyata diproduksinya itu bukan di otak kita, bukan di hati kita, tapi ternyata di perut gitu. Di sistem pencernaan. Di sistem pencernaan oleh bakteri usus. Bakteri usus itu nanti kalau udah mencerna kayak sumber makanannya mereka, which is serat di sini. Kayak mereka sangat suka ubi, mereka sangat suka jagung, mereka sangat suka kayak serat-serat yang seperti itu, ya. Itu mereka akan menyalurkan si hormon-hormon kebahagiaan ini melalui lapisan usus untuk masuk ke dalam darah, untuk dibawa ke syaraf-syaraf di otak dan segala macam. Nah, jadi dari sisi itu sangat-sangat berhubungan, ya. Udah banyak juga risetnya gitu ya, orang-orang yang tadinya depresif itu setelah kayak mengkonsumsi pola makan nabati itu kayak selama 1 tahun beberapa bulan itu bisa turun 70% gejala-gejala depresifnya, ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya. memang kuncinya juga gini Mbak, makan nabatinya again ya, kita pola makan nabatinya makan nabati yang sehat, yang beragam ya, bukan makan nabatinya hanya nggak makan daging tapi makan mie instan gitu. Betul. Jadi untuk mendapatkan manfaat ini, mental health, kita harus mengkonsumsi minimum 30 ragam nabati per minggu, karena dia akan memberikan makan ke bakteri usus bayi kita yang kemudian memproduksi hormon-hormon kebahagiaan itu. Gitu. Jadi 30 jenis. Kita kampanye kita tuh namanya 30 plants a week. Makanlah 30 ragam nabati per minggu. Yeah. Kalau kita mau sehatnya fisik dan emosional. Terus yang kedua, porsinya Mbak. Jadi untuk pola makan yang pingin efeknya ke mental itu sangat baik, porsi makan sayur dan buahnya itu harus 6-7 porsi sehari Mbak. Jadi kalau orang Indonesia itu rata-rata kurang, saya kasih tahu aja. Betul. 97% orang Indonesia itu kurang serat. Karena kita untuk cukup serat kita butuh 5 porsi sayur dan buah setiap harinya. Artinya kamu harus makan sarapan, siang, malam, snack, itu kamu harus mengandung sayur dan buah. Gitu. Nah, berapa banyak sih orang yang kayak gitu di Indonesia? Hanya 3%, Mbak. Gitu. Jadi kita kenaikan konsumsi sayur, buah, dan protein nabatinya itu juga sangat mempengaruhi. Nah, mekanismenya selain yang si bakteri usus itu dikasih makan serat, satu lagi, kalau kita lagi stres, itu tuh sebenarnya terjadi peradangan, Mbak. Inflamasi. Jadi inflamasi kita bilangnya low grade, chronic inflammation. Jadi dia low grade itu apa ya? Level rendah, ya, level rendah. Tapi kronis, jadi terus-terusan. Nah, itu kalau kita makan makanan nabati, dia tinggi antioksidan, dia akan menurunkan inflamasinya tersebut. Dan itu juga menurunkan level stres kita, gitu. Betul. Oke, menarik. Ini juga ada yang nanya nih. Kalau tadi 30 ragam jenis buah, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira 3 makanan favorit dari Kak Helga sama Kak Max itu apa? Helga dulu deh. Wah, aku tuh makanannya jujur beragam banget ya, Mbak. Tapi makanan favoritku sekarang ya, aku berubah-ubah. Oke, aku lagi suka vegan ramennya bergreens. Itu salah satu yang aku lagi paling rajin makan ya. Vegan ramen bergreens dari mie-nya dari ubi gitu. Terus gado-gado mungkin itu sesuatu yang all time favorite ya, aku selalu enjoy. Sama aku tumis tahu tausi. Jadi tahu pakai black bean gitu. Itu salah satu makanan favoritku. Iya. Iya, kalau aku tuh yang sebenarnya yang berhubungan sama jamur sih, sebenarnya sama tempe, aku tuh sangat suka. Ya kayak dendeng jamur balado misalnya, itu aku sangat suka, atau rendang jamur itu aku sangat suka. Kayak jamur tiram digoreng crispy itu aku sangat suka. Nggak boleh sering-sering tapi ya. Aku sangat suka. Ada gorengnya soalnya. Ya, mungkin tempe tempe kuning ya. Kayak tempe kuning itu aku sangat suka, tempe bacem aku suka, tempe orek aku suka. Intinya Max sukanya tempe sama jamur, olahan jamur, Mbak. Dia pokoknya suka olahan tempe dan olahan jamur. Aku suka tempe. Iya. Mbak, aku mau nambahin satu, kebetulan tadi aku lihat pertanyaan dan menurut aku menarik. Jadi ada orang yang nanya nih, Kenzi, gimana sih cara memenuhi kebutuhan gizi tetap tercukupi mengkonsumsi makanan vegetarian yang berbahan daging nabati dan dianggap lebih ramah lingkungan? Oke. Jadi gini, daging nabati itu banyak macamnya, Mbak. Ada yang terbuat dari bahan alami, terbuat dari jamur, nangka, ya, kedelai. Ada yang mungkin lebih proses, itu biasanya terbuat dari campuran lah ya, antara kedelai sama gluten gitu. Nah, kalau dari kita, rekomendasinya selalu ajak teman-teman, daging nabati itu memang banyak jurnal sudah bilang bahwa dia lebih sehat dari daging hewani ya. Secara kolesterol dia nurunin, dia nggak naikin resiko sakit jantung, dan lain-lain. Tapi, kita tetap pilih daging nabati yang lebih baik. Jadi kita pilih yang satu,
bebas pengawet, bebas tambahan-tambahan bahan pangan yang kita tahu kalau secara jangka panjang itu kurang baik untuk kesehatan, ya kan? Kedua, kita akan mengarahkan teman-teman, yuk lebih banyak konsumsi yang daging nabati dari bahan alami, dari jamur, nangka. Pokoknya ingredientnya kalian harus tahu, harus paham gitu. Dibandingkan yang bentuk olahan daging nabatinya seperti nugget yang mungkin terbuatnya dari gluten dan soya protein saja gitu. Itu biasanya mungkin rekreasional aja, tapi jangan jadi bahan protein utama. Dan again, kalau kita pola makan gizi seimbang, nggak boleh satu-satu aja. Jadi nggak boleh tiap hari makan proteinnya daging nabati doang, tapi harus campur. Daging nabati pakai tempe, daging nabati pakai kacang hijau, dan lain-lain gitu. Oke, menarik sekali. Sekali lagi, ini udah waktunya kebetulan kita udah habis nih ya Kak. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Max dan Kak Helga. Senang Sama-sama. sekali dengan sharing hari ini. Sama, Senang Mbak banget Fitri juga ya. nih energinya tembus ke layar nih terkait dengan semangatnya untuk plant based dan juga terkait dengan kelingkungannya juga gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini nanti punya banyak ilmu yang bermanfaat juga. Terus kalau misalkan pengen tahu lebih dalam terkait dengan lifestyle-nya plant based atau diet nabati, itu boleh juga ya mampir ke Keluarga Nabati atau mungkin bisa langsung ke Instagramnya Kak Helga dan juga Kak Max gitu. Dan sebelum berakhir, saya juga ingin menginformasikan bahwa setelah dari kegiatan ini, kami Generations Foundation dan juga ACT Asia juga melaksanakan kampanye Plant Forward. Itu ada challenge namanya Green Challenge terkait dengan pangan nabati. Selanjutnya bisa langsung aja cek di highlightnya Green Challenge yang ada di Generation Foundation. Sekali lagi terima kasih Kak Max dan Kak Helga. Thank you. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Mbak Fitri ya. See ya. Makasih ya semua. Thank Thanks you, thank you. everyone. Bye. Thank you.